Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udu salam hayyina rabbana bisalam. Wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ta'ala wal ikram. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wat rabbi adkhilni wa ikhlas taqwa akhrijni wa akhrij taqwa waj'alni wa la sultan nasira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka faqina adzabannar. Pendengar yang dirahmati Allah, pertama-tama puji syukur kepada Allah, khairan katsira, syukuran tabaharuna, atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih bisa menjalankan tupoksi kita. Allah khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah, yakni salat 5 waktu di masjid. Ini tupoksi utama kita, hayya 'alas shalah, kita harus ke masjid salat 5 waktu. Itu tupoksi kita, tupoksi yang utama, liya'budun, menyembah Allah 5 kali, salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini sebagai sunnah Nabi. Kita nanti di akhirat tidak diakui sebagai umat Muhammad bila tidak ada saksi. Masjid akan bersaksi, inilah si fulan ini adalah umat Muhammad. Ya Muhammad, beri syafaat dan panggil itu malaikat Ridwan untuk menghantarkan masuk surga kepada yang betul-betul muslim Ahlussunnah wal Jamaah, yang dibuktikan 5 kali sehari. Buktinya sunnah Nabi, yang sholat di masjid berjamaah. Kalau nanti kita di yaumil hisab, yaumil mahsyar, hari kiamat, tidak ada saksi yang menguatkan bahwa kita yang menjalankan sunnah Nabi, yakni sholat 5 waktu di masjid, maka kita tidak akan bisa. Tidak ada guna itu ucapan, omongan, oh saya ini dulu begini, tidak. Mana buktinya? Ya ini masjid bersaksi. Tanah yang kita injak berjalan kaki, naik motor, yang kita injak diinjak oleh motor, roda mobil, itu nanti yang menjadi saksi bahwasanya betul ini adalah umat Muhammad. Sehingga sudah pengakuan itu, maka malaikat Ridwan akan menggiring kita ke dalam surga yang penuh dengan nikmat malaikat Ridwan. Ini pendengar rahmati Allah. Apa kita buktinya umat Muhammad? Sedang sunnah-sunnah saja tidak dijalankan, sholat 5 waktu di masjid tidak dijalankan. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita sunnah Muhammad? Apa sih yang kita aku ahli sunnah wal jamaah? Apa buktinya? Sholat 5 waktu saja kakak di masjid, makan berdiri, minum berdiri, apa sunnah itu? Tidak pakai pakaian sunnah, pakaian Nabi, sunnah lengkap. Ini pendengar rahmati Allah. Makan dengan tangan, sunnah Nabi. Kita tidak makan dengan
sendok. Nah, itu makan duduk dengan kaki kanan kita duduki, kaki kiri kita duduki, kaki kanan kita lipat, kita tekuk ke atas. Apa kita begitu dengan makan dengan tangan? Iya, kalau kita begitu alhamdulillah. Kalau tidak ya kita coba-coba untuk menjalankan sunnah. Banyak sunnah Nabi, tapi yang utama adalah sunnah itu adalah sholat lima waktu di masjid, karena 5 kali 1 hari itu yang akan jadi saksi, dan itu akan yang menggiring kita Jibril atau bukan Jibril, Ridwan, giring ini manusia ini yang memang betul-betul daripada Muhammad Muhammad. Buktinya apa Muhammad Muhammad? Ya, ini buktinya adalah menjalankan sunnah-sunnahnya. Apa sih yang kita sunnah? Bersiwak saja kagak, sok sikat gigi kagak, kasih bersih mulut, sela-sela gigi kagak. Habis hubungan pasutri kagak, mandi jinabat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Terus kemudian kita ngaku-ngaku mohon maaf, tertolak, tidak ada saksi. Bumi tidak menjadi saksi karena tidak pernah diinjak. Pergi ke masjid 5 waktu, ya ala sholat, kita ke masjid. Sebagai tupoksi utama umat Muhammad. Sudahlah, tupoksi utama manusia di dunia itu, tupoksi utamanya cuma satu, yakni liya'budun makhlukul jinna wal insa illa liya'budun sholat 5 waktu di masjid. Itu tupoksi utama. Yang lain itu sampingan. Karena Allah telah menjamin rezeki kita, telah menetapkan rezeki kita tidak akan mati kita sebelum rezeki yang telah Allah tetapkan itu mengambil kita dengan sangat hina dina, karena sudah ditetapkan oleh Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Boleh Bapak Ibu tidak sholat, boleh, tapi untuk pengguguran dosa tidak sholat 5 waktu supaya kita tidak masuk ke neraka. Apa penggugurannya? Sakit stroke, sakit bertahun-tahun baru mati, dicabut nyawanya. Itu stroke, kanker, apalagi lah penyakit yang ganas-ganas, itu penggugur dosa. Mau begitu? Tentu tidak ada yang mau. Ya ini sholat saja, tidak usah dikasih pengguguran dosa karena tidak sholat, dengan sakit keras, sakit gula, lemas badan, makan berpiring-piring tidak bisa, tidak bisa jadi tenaga. Karena apa? Tidak ada insulin, tidak ada getah dari pankreas, insulinnya nggak bisa merubah karbohidrat makanan kita jadi ATP, tenaga otot. Tidak bisa, kita lemah, lunglai, tidak mampu lagi berdiri sholat. Karena apa? Karena insulin soak, pankreas soak, tidak bisa menghasilkan zat getah bening, tidak bisa. Itulah yang mengubah gula darah jadi tenaga ATP, tenaga otot. Kita malas, itu Allah hinakan. Malas, kenapa malas? Memang kita tidak kuat lagi berdiri, lemah badan ini, tidak ada tenaganya. Karena apa? Biar kita makan berpiring-piring, tidak bisa mas. Tidak ada yang merubah itu karbohidrat jadi gula darah jadi apa? Tenaga. Ini ilmu pengetahuan kedokteran, biologi ini. Itu pendengar yang dirahmati Allah, sehingga jangan sampai kita di guguran dosa kita karena kita tidak sholat itu menaun kita sakit, kasihan, berak di tempat tidur, na'udzubillah misalnya. Itu jangan sampai kita pengguguran dosa dari situ, sakit keras, jangan sampai. Lebih baik kita sholat. Inilah pusaka yang paling dahsyat, itu sholat. Supaya sehat kita sholat. Yang ditolak dokter stadium 4, stadium 5 penyakit kanker, tumor dan lain-lain, tumor ganas dan lain-lain, terapinya sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Ini karena sholat itu diterima langsung. Allah tidak sampaikan oleh Jibril, tapi Allah panggil langsung Muhammad, mari kesini, antar Jibril ke Sidratul Muntaha di Arsy, singgasannya Allah. Apa? Jibril tidak tahu. Ini perintah untuk sholat 5 waktu.
Apa tidak dahsyat? Dahsyat itu. Segala penyakit akan sembuh karena sholat. Segala kegundahan, sakit hati, putus asa, apa akan sembuh semua itu. Sholat pelihara, sholat 5 waktu pelihara. Di masjid, iya di masjid. Kenapa di masjid? Mau diakui umat Muhammad tidak? Kalau nggak mau masuk neraka loh. Semua umat Muhammad, semua selain umat Muhammad itu di akhir zaman itu masuk neraka. Nah, kecuali kalau umatnya memang umatnya Nabi Isa yang sampai umatnya Nabi Isa yang memang betul tidak menyekutukan Nabi Isa jadi Tuhan, itu selamat. Umat Nabi dulu selamat. Tapi kalau umat sekarang selain umat Muhammad tidak bisa masuk surga, memang begitu loh. Mau apa? Surga tolak. Bukan umat Muhammad menyekutukan Allah dengan dunia, dengan kenikmatan dunia. Hayya ala sholat, ketika sholat subuh masih menuhankan nikmat tidur. Apa itu? Ngaku-ngaku aswaja, sunnah Nabi, umat Muhammad. Apa buktinya? Tidak ada yang mau bersaksi, tidak ada. Bumi tidak bersaksi loh. Saya tidak pernah kamu injak ke masjid. Lantai masjid pun bersaksi. Saya tidak pernah kamu injak waktu di masjid. Bukan orang yang bersaksi. Kalau orang bisa bohong. Ini yang bersaksi tangan, yang bersaksi tanah, yang bersaksi lantai masjid, dinding masjid, tembok yang kita lalui, di samping-samping kita yang kita lalui, pagar-pagar rumah, itu jadi saksi. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jaga pusaka tertinggi peninggalan Muhammad, yakni sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar yang menyesal kita kalau kita tidak sholat 5 waktu di masjid. Menyesal di akhirat. Kalau tahu begini saya sholat dan itu lihat nikmatnya balasan surga sangat hebat, sangat nikmat. Pendengar yang dirahmati Allah. Ini pembeda antara kafir dan muslim, musyrik dan muslim hanya satu, yakni sholat 5 waktu atau tidak. Kalau tidak berarti kafir, musyrik, tidak berhak, haram masuk surga, tertolak oleh surga, berarti masuk neraka. Itu pembeda. Baik pembedaan sholat 5 waktu di masjid. Iya, kenapa? Loh iya itu sunnah Nabi. Ngaku-ngaku Nabi gak pernah jalankan sunnah Nabi. Tertolak semua, bukan karena pengakuan, bukan. Pengakuan kita ini saya ahli sunnah, saya NU, saya aswaja. Aduh, ngaku tapi gak ada jadi saksi. Kalau si fulan tuh bagus itu, biar gak ngaku tapi saksinya ada masjid tiap saat 5 waktu. Dia injakkan lantai masjid. Ini apa tidak hebat? Ini orang-orang hebat. Jadi orang jenis, orang cerdas adalah sholat 5 waktu di masjid. Sudahlah, tidak usah banyak retorika. Itu adalah hak kebenaran dari Allah melalui Rasulnya, melalui sunnah-sunnahnya. Yakni sunnah yang paling hebat adalah sholat 5 waktu di masjid. Itu sunnah Nabi yang paling hebat. Nabi nggak pernah melakukan sholat 5 waktu di rumah. Tidak usah dipertentangkan. Anda mau ngaku umat Muhammad gak? Ngaku iya sholat 5 waktu di masjid. Kalau enggak sholat 5 waktu di masjid tertolak. Kenapa? Ya itu sunnah Nabi. Apa sih yang kita kerja sunnah? Ngaku Nabi, sunnah Nabi apa yang kita? Mandi jinabah saja kagak. Makan berdiri, minum berdiri. Na'udzubillah miza. Ini pendengar dirahmati Allah, semoga kita dikuatkan oleh hidayah Allah. Hidayah Allah. Apapun Nabi cerdasnya apa, tak bisa kasih masuk Islam. Pamannya sendiri, Abi Talib, ayahnya Ali. Tidak bisa mas, kenapa? Itulah Allah. Kita paling dicintai. Orang yang paling cintai Allah adalah sholat yang 5 waktu di masjid. Kita paling dicintai. Paling dicintai itu. Kenapa? Diberi hidayah kekuatan. Hayya ala sholat, ke masjid. Hentikan kecuali itu kalau itu hujan deras, atau kalau hujan deras ada mobil, nanti ditanya itu mobil untuk apa, itu ini untuk ketika hujan gunakan ke masjid. Oke. Bagus. Ada payung. Ada payung, berapa sih harganya payung kalau hujan, payung ke masjid. Tidak ada alasan tidak ke masjid kecuali kalau memang sakit. Itu
uzur, nah itu tua dan lain-lain, itu dimaafkanlah, tidak apa-apa. Ini kalau kita sehat, lama-lama kalau kita sehat tidak masuk ke masjid, tidak menyauti suara azan, lama-lama kita bikin sakit gula, hancur insulin, hancur pankreas. Biar kita makan berpiring-piring, puluhan piring, tidak bisa lagi. Lemah kita tetap, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa berdiri. Itu di asapnya itu. Allah asap di dunia. Dia kasih saya tidak mendengar suara azan di masjid, tidak sholat ke masjid. Sekarang saya kasih Anda lumpuh, bukan cuma lumpuh, nggak kuat berdiri aja, nggak kuat loyo mas, makan banyak 10 piring, nggak bisa jadi tenaga ATP mas. Kenapa nggak bisa mas? Karena tidak ada insulin, gula darah tidak bisa dirubah jadi tenaga otot. Itu ilmu kedokteran, ilmu faal tubuh, ngerti? Itu jadi lumpuh, orang malas, nggak kuat lah, lumpuh sudah. Bukan lumpuh karena memang bisa digerakkan, bisa, tapi untuk jalan, untuk berdiri sudah suwak, lelah, capek. Makan ada, makan banyak, tapi nggak bisa jadi tenaga. Makanya kita harus belajar. Kita kasih sekolah, ada ilmu biologi, itu fungsi-fungsi faal tubuh, kan gitu, metabolisme tubuh, itu. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat ceramah ini. Insya Allah jadi asbab hidayat. Niat amalkan dan sampai niat amal dan sampai kita sampaikan, kita amalkan, kita sampaikan itu, kita tabligh kepada orang-orang, sampaikan, mari sholat, marilah sholat. Orang yang cerdas jenius itu adalah orang yang sholat 5 waktu di masjid, karena sholat 5 waktu itu sudah hadiah Allah langsung diberikan oleh Muhammad, bukan melalui perantara. Itu hebatnya di situ. Orang yang jenius pasti hayya 'alas sholat ke masjid. Itu saja orang jenius. Yang tidak jenius terserah, karena dia mau masuk neraka kan. Ya orang nggak jenius nggak masuk neraka mas. Yang nggak jenius nggak masuk neraka. Yang jenius masuk surga. Tandanya apa? Hayya 'alas sholat, hatinya tergetar. Tinggalkan urusan dunia. Ada jalan ke masjid, naik motor ke masjid, naik mobil ke masjid. Yang sakit kita gendong, dudukkan, bandingkan, sholat jamaah, sembuh mas. Lu yang kasih sakit Allah marid kasih sakit kita, Allah yang akan syifa'un, menyembuhkan, bukan dokter mas, nggak boleh. Allah yang sembuhkan, itu. Insya Allah kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.